Ya, saya mendapatkan bullying dari salah satu oknum guru. Wanita berhak memilih. Wanita itu berhak untuk berpendapat, berhak untuk memperoleh pendidikan yang dia inginkan, dan juga berhak untuk membangun negeri. Tapi saya juga ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa membawa perubahan menjadi mungkin kota, provinsi, negara yang lebih baik, itu memang harus ada pulung atau daru. Apa sih yang bisa membuat Bung Karno itu kok pidatonya bisa membakar semangat, bisa membuat hati orang itu tergerak? Itu ternyata kalau saya analisis ada yang namanya Trisula Weda. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan wahyu. Jadi Pak Soeharto itu mendapatkan 2 wahyu. Ada yang namanya Wangsit Ibutin, wahyunya Ibutin, yang kemudian dia menikah dengan Pak Soeharto. Jadi akhirnya Pak Soeharto yang istilahnya ya. Pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Iki siapa cah? Narasumber apa bintang tamunya siapa kita? Gadis belia. Gadis belia. Oke. Seorang gadis belia, cantik nan gemoy, iya toh. Asli kota Blitar. Tapi istimewanya gadis belia ini konsen dengan pendidikan. Cah, pendidikanmu piye, Cah? Weh, kuliah lulus borong kameramen nih. Kuliah ra lulus. Weh. Jadi jadi mahasiswa abadi, ujung-ujung DO. Kalau adik-adik di belakang jangan diikuti trennya Mas kameramen ini ya. Karena sibuk Langsung saja kita sepil. Oke. Langsung saja kita sepil, yaitu Kak Mardiana. Please welcome. Beri aplaus dong. Gimana, Kak? Sehat? Sehat. Oke. Dari kota Blitar ya? Dari kota Blitar, Mas. Oke, iya. Asli kota Blitar. Jalan kaki ke sini tadi. Saya? Saya ini tadi naik sepeda. Oh, loh, Kak, sepeda kan wis ndak usum. Sekarang kan FOMO-nya ini running. Saya naik sepeda simplek loh. Oh. Ini sepeda sing lumawas lho. Ora sepeda kuno lho. Oke. Oh, Kota Blitar kan terkenal dengan kota yang ini, kotanya pensiunan. Kak, gimana kegiatannya? Ini akhir-akhir ini tak lihat-lihat kok getol apa istilahnya, berolahraga, nge-gym, terus lari-lari juga ya, kemarin juga lari lah. Oke. Ikut lari di Solo, Mangkunegaran. Wes, Di cah runner coy, cah playon. Cah playon. Tapi saya tertariknya adalah tentang konsentrasi Anda di bidang pendidikan. Iya kan, iya toh. Konsentrasi di bidang pendidikan anak muda, iya toh. Generasi Gen Z apa Gen milenial ya, Gen Z lah ya toh. Tapi nanti kita kulik ya. Konsen di bidang pendidikan. Tapi sebelumnya kita pengen tahu sosok Kak Mardiana ini dari mana sih asalnya, kelahiran mana, kelahiran tahun berapa, lalu pendidikannya seperti apa? Monggo jenengan cerita. Oke, saya kasih salam dulu ya. Oke, siap. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, rahayu. Rahayu. Monggo. Oke, jadi saya itu kelahiran Kota Blitar. Tahun 1994. Weh, 94.
94. Beda 4 tahun lah dengan saya. Oke. Saya sangat lama menekuni modeling, Oh. walaupun sempat berhenti ya untuk fokus kuliah. Tapi sekarang ingin fokus modeling lagi sambil ya menjadi influencer walau masih mikro. Oke, nggak apa-apa kan. Harus dimulai dulu kata Pak Nadiem Makarim. Mulai aja dulu. Ya. Monggo. Terus pendidikannya, artinya kelahiran tahun 94, SD, SMP, SMA di mana? Di Kota Blitar juga? Ini ada cerita saya. Oke. SD saya di SD Sanan Wetan 2. Kota itu ya? Ya. Anak kota coy, cah kuto. Terus? SMP saya di SMP 2 Blitar. Oh, favorit itu? Favorit pada tahun itu. BOB. Sebenarnya saya keterimanya di SMP 1 loh. Oh. Tapi saya ambil SMP 2. Wah. Kenapa Kak? Kenapa? Nah, ini ada yang lebih parah lagi. Loh, kok ada parah-parahan Kenapa? Ya. Karena saya setelah lulus SMP 2, saya itu sebenarnya keterima SMA 1 Blitar. Oke. Tapi saya tamat di SMA 1 Ponggok. Kabupaten. Tapi saya sangat bahagia. Saya sangat senang. SMP lulus, seharusnya keterima di SMA 1 Blitar. Iya. Tapi tamatnya di SMA Ponggok. Iya. Oh, Ya, lah kan? kamu SMA-ne ngendi? Kabupaten. Lulusnya ngendi? Lulusnya ning Unut kok. Oke. Terus gimana Kak itu ceritanya gimana? Iya, karena mungkin orang tua saya itu ingin saya mengikuti sekolahnya kakak saya. Jadi kayak tempat kuliah, tempat sekolah harus sama seperti kakak saya. Cuma beda itu di SMP-nya. Iya. Kalau kakak SMP, kalau jenengan, kalau sampean ini SMP 2 Kota Blitar. Kalau kakaknya? Kalau kakaknya SMP 4. Oke, mungkin SMP-nya enggak sama ya. Berapa bersaudara sih Kak? Cuma saya sama kakak saya. Oh, 2 bersaudara. Cewek ya, sama ceweknya? Cewek cowok. Cewek cowok. Oke. Kak, oke. SMP berarti sekitar tahun berapa itu SMP-nya? SMP 2007. Oke. 2007. Oh, SMA aku coy 2007. Terus Kak. SMP 2007, lulus SMA 2013. 2013. Habis itu lanjut kuliah ya Kak ya? Iya. Kuliah di Universitas Negeri Malang. Oke, UM. Oh, UM coy. Pendidikan itu Kak? Iya, guru. pendidikan. Cita-citanya jadi guru memang? Sebenarnya waktu itu saya masih diarahkan orang tua ya. Ya karena ya seperti yang saya katakan, kalau orang tua saya inginnya saya mengikuti kakak saya. Kakak saya di UM. Iya. Oke. Tapi ternyata hati saya inginnya mungkin menjadi dosen gitu. Tapi ya orang ya mungkin ada dinamika, ada gejolak jiwa, ada kedinamisan gitu, mungkin ada perubahan dalam perjalanannya. Oke, pengennya jadi dosen, atau entah karena si dia mungkin akhirnya dosennya enggak jadi ya. Masih jomblo Kak, masih jomblo. Atau sudah menjalani sebuah ikatan. Wah, ini teman-teman pengen tahu ini. Saya single happy ya. Weh, jomblo, bedanya jomblo sama single apa? Kalau jomblo itu nasib, kalau single itu prinsip. Ya. Oke. Pendidikan mulus Kak, artinya SD, SMP, SMA sampai kuliah itu mulus semua. Ada kayak struggle atau biasanya kan kalau di anu ada bullying itu apa kayak itu, gimana Kak? Waktu itu? Kalau seingat saya, yang sangat membekas itu bullying waktu saya saat SMP. Gimana? Ya, saya mendapatkan bullying dari salah satu oknum guru. Satu oknum Kak? Iya. Kalau banyak jamaah namanya. Cuma karena satu pelajaran nggak bisa. Itu gimana bentuk bullyingnya gimana?
bentuk bullyingnya ya dimarahi, ya selalu disuruh mengerjakan ke depan. Kalau nggak bisa mengerjakan, saya disetrap selama 2 jam pelajaran. Setiap pertemuan beliau seperti itu. Kadang juga ada kekerasan dalam kata-kata. Maksudnya sampai mengatakan hal-hal yang membuat saya menangis dan beliau diam saja. Iya. Terus sempat ini curhat ke orang tua. Orang tua nyun sewu, profesinya apa waktu itu? Orang tua saya waktu itu juga guru. Gak bahaya ta? Dan ayah saya kepala sekolah juga waktu itu. Iso pindah neng ngendi? Nanti kalau SMP kelut dia misalnya, pucuk kelut. Terus enggak menarik ini. Iya. Terus habis itu sempat cerita enggak ke orang tua? Iya. Saya terus terang dari saya masih kecil. Itu saya apa saja saya usahakan sendiri. Iya, jadi saya berusaha mengatasi rasa sedih saya tanpa menceritakan ke orang tua. Gitu. Jadi orang tua nggak tahu. Jadi menurut kakak proses bullying itu yang saat itu dilakukan oleh oknum guru itu ya, itu sangat membuat trauma di dalam hati. Sangat membuat trauma. Iya, karena itu. Waktu kemarin kan saya sempat mengajar jadi seorang guru di salah satu sekolah. Saya itu nggak pernah namanya memarahi siswa saya. Bahkan kalaupun saya mengajukan misalkan pertanyaan untuk anak SMP, misalkan begini. Gimana? 17 Agustus itu memperingati hari apa? Valentine, ya. Langsung disepakati Pak Jokowi ya. Iya, 17 Agustus itu memperingati hari apa? Mereka tidak bisa menjawab, ya sudah saya biarkan. Iya, jadi mereka mau mungkin tidak bisa mengikuti, misalkan mereka nggak bisa berlari ya, saya nggak mungkin menyuruh mereka berlari, saya harus mengajari mereka dengan berjalan, bahkan mungkin merangkak dulu begitu. Harus ada pengertian, karena kenapa? Karena kan kalau masih SMP, masih SMA, masih SD, itu jangka waktunya itu untuk berkembang itu masih banyak. Orang itu dinamis dan dinamika, bisa berubah kapan saja. Apalagi kalau ada peristiwa besar yang terjadi dalam hidupnya. Ini dulu awalnya manusia Kak kameramen itu, akhirnya lambat laun bagi dewasa jadi buaya. Berfotosintesis ya. Oke Kak, monggo. Terus habis itu pernah mengalami atau mempunyai pengalaman yang sangat bullying ya Kak ya. Tapi apa dari situ? Pesannya adalah setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing. Iya. Semua orang bisa berubah dan juga berkembang. Dan orang pasti ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Itulah namanya proses pembelajaran. Saya percaya semua orang itu bisa berubah menjadi versi terbaiknya. Langsung merinding aku, pengen sekolah nih aku. tapi gurunya kudu Kak Mardiana ya. Oke Kak, SMP pernah mengalami seperti itu. Akhirnya Anda malah justru mengambil pendidikan ya, walaupun itu awalnya juga diarahkan oleh orang tua ya, mengambil pendidikan guru di UM. Jurusan apa sih Kak dulu? Untuk S1-nya itu pendidikan PPKN, jurusannya hukum dan kewarganegaraan. Wow, terus? Ya. Dan S2-nya juga linear. Ya. S2-nya juga PPKN? Iya. Kok enggak jadi dosen? Oh ya tadi, itu gimana? Perdosenan gimana Kak? Perdosenan ya perlu disipil dong.
Sedikit cerita. Sedikit cerita ya Mas. Yes dong. Banyak juga nggak apa-apa loh Kak. Jadi saya ini kan sekarang ingin fokusnya itu menjadi model, mungkin juga influencer mikro masih ya. Sambil mungkin nanti membuka bisnis kecil-kecilan. Nah, tapi saya juga ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Saya tahu ya, kalau dunia politik itu tidak mudah. Yes, dunia politik itu kejam, Bung. Iya, apalagi saya masih sangat awal gitu. Maka saya harus banyak belajar, mencari referensi. Mungkin juga saya harus belajar ke tokoh-tokoh yang lebih senior dan juga tentunya yang paling penting mendengarkan pikiran orang lain, pendapat orang lain. Siapa saja, bahkan itu ibu-ibu rumah tangga yang komplain masalah sembako itu juga harus didengarkan loh itu. Itu bahan-bahan untuk politik ya, Kak. Tapi ya benar, kembali lagi politik itu kejam. Nyun sewu, cewek segemoy jenengan apakah nanti ya akan bertahan di politik gitu? Politik ini kejam, sekejam Bung Karno aja diasingkan. Mau nggak? Mau saya ceritain tentang Bung Karno? Iya, ini menarik. Anak kota coy. Mau gitu. saya ceritain tentang Bung Karno? Iya dong. Iya dong. Siap Bu Guru. Jadi kan Bung Karno itu disebut juga dengan penyambung lidah rakyat. Saat Bung Karno masih kecil, Bung Karno itu sakit-sakitan. Akhirnya diganti nama dan akhirnya sembuh. Setelah beliau sembuh, kemudian beliau itu belajar berpidato. Beliau itu adalah sosok yang sangat cerdas. Beliau bisa membaca, bisa menulis, bisa sekolah, bisa bahasa Inggris. Ya kan, tahu kan Mas ya? Iya. Wah, Bung Karno itu kalau pidato sampai langsung bawa istri. Jadi gini, saat itu rakyat itu seperti apa ya istilahnya? Rakyat itu harus bisa didengarkan suaranya kepada dunia melalui Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno berpidato itu, dia itu bisa apa istilahnya, suaranya itu bisa menembus benteng keraton, benteng internasional. Begitu sangat hebat. Beliau itu sangat apa ya namanya? Kalau dulu ya, ini cerita. Iya dong. Kalau dulu ada orang kelaparan sebulan, dengar pidatonya Bung Karno, itu katanya rasanya langsung kenyang seminggu. Berapi-api. Mungkin pidatonya Bung Karno langsung menembus benteng-benteng jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Dan kini ada juga cerita apa sih yang bisa membuat Bung Karno itu kok pidatonya bisa membakar semangat, bisa membuat hati orang itu tergerak. Itu ternyata kalau saya analisis ada yang namanya Trisula Weda. Kakak ini dengar. Kakak ini kan di pendidikan ada micro teaching ya, seni berpidato atau seni menyampaikan. Apa hubungannya dengan Trisula ini? Analisis Anda ya. Senjatanya Bung Karno, Trisula Weda itu kalau menurut saya adalah satu ucapan yang menggetarkan jiwa. Jadi ketika Bung Karno berpidato, orang yang mendengarkan jiwanya pasti tergetar. Apalagi ya Mas ya, dulu Indonesia itu kan untuk melawan penjajah itu masih bersifat kedaerahan ya.
pakai bambu kunci. jong sana ya kan Iya, dulu. Iya. Oke. Nah, sampai akhirnya dengan cara diplomasi. Diplomasi, ya salah satunya Bung Karno yang maju. Seperti itu. Kak, apakah dari kisah inspiratif Bung Karno itu jenengan akhirnya terinspirasi masuk ke dunia politik, salah satunya gitu, mungkin salah 2 atau 3-nya apa gitu, seperti itu Kak, monggo jenengan jawab. Yang membuat saya terinspirasi ke dunia politik ya, yang pertama ya harus ada panggilan hati jiwa, karena itu sistemnya harus masuk politik, ya kan? Kalau ingin membangun negeri untuk saat ini, ya kan? Yang kedua yaitu memang Bung Karno ini sosok yang saya idolakan. Jadi ada beberapa sosok yang saya idolakan untuk saya memiliki keinginan untuk berkembang membangun negeri. Salah satunya Bung Karno. Mungkin yang lainnya bisa di-spill. Oke. Saya termasuk enggak Kak? Salah satunya jelas ya Bung Karno. Lalu Ratu Sima. Siapa kuwi? Ratu Sima Kalingga. Yang bijaksana itu. Itu kerajaan Mataram kuno loh. Kalingga itu malah sebelum Mataram kuno. Sebelumnya. Oke. Duh Kak, kok tahu-tahu tentang kerajaan gitu. Oke, terus monggo lagi. Lalu siapa lagi ya? Banyak sih Kak. Mungkin juga Tribuana Tunggadewi. Oke, Majapahit. Ratu Majapahit. Oke. Iya. Jadi wanita itu sebenarnya banyak sekali yang hebat. Oke. Iya. Oke. Bu Mega kan wanita itu juga. Bu Mega. Wah, ini sangat pertanyaannya seperti memancing-mancing. Iya ya? dong. Kita kan tukang mancing mania mantap. Gimana? Saya jawab netral saja ya. Oke. Menurut saya Bu Mega juga orang yang hebat. Oke. Dia juga wanita yang tangguh. Apalagi dalam perjalanannya sebelum mencapai posisi yang saat ini penuh lika-liku kan. Ya, silahkanlah mencari referensinya, banyak sekali. Tetapi saya merasa kalau tidak hanya Bu Mega saja wanita yang nanti bisa sampai ke posisi seperti Bu Mega. Wanita hebat itu banyak Sekali dan pasti akan bermunculan semoga setelah ini. Jangan hanya wanita, semuanya laki-laki, wanita, pokoknya kita semua harus bisa membangun negeri. Seperti semboyan, huruf H bangun projo. Oke, terus Kak, akhirnya terjun dunia politik ya. Iya. Artinya enggak mek sekedar wah aku mempelajari politik toh, harus ada actionnya juga toh. Iya. Gimana? Masuk kader partai? Maybe. Saya baru bergabung di Demokrat. Apa jenis kalau di Demokrat ini apa barisan anak mudanya? Ada kayak gitu. Saya masih kurang tahu, masih sangat awam. Sudah jadi anggota? Daftar baru saja. Iya. Oke. Sudah dapat KTA? Sudah dapat. Tanda tangannya Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Iya. Agus Harimurti. Ya, terus gimana Pak? Kak, ini pengalaman Anda setelah masuk partai politik? Untuk saat ini saya masih sering mengamati dan kemungkinan saya ingin gitu menggunakan media sosial untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya seperti itu. Mungkin suatu saat pikiran saya bisa didengar gitu. Ya pikiran dari anak kecil ya. Ya masih anak kecil kalau dibandingkan Pak Agus Harimurti.
Pak Agus Harimurti itu, wah itu idola saya juga. Apalagi Pak SBY, Pak Prabowo, semuanya itu sebenarnya idola saya loh Pak. Idolanya tentara-tentara loh ya toh. Oke, ya toh. Calonnya Pak Tentara ya. Oke. Kak, berarti jenengan ketika sudah masuk politik, selama ini masih mengamati? Masih mengamati. Endingnya atau goalnya mungkin menjadi anggota dewan? Atau jangan anggota dewan lah, calon bupati lah, atau calon wali kota ya toh. Icah, masuk ora? Masuk. Pertanyaannya sangat-sangat tricky ya. Saya nggak tahu ya untuk saat ini, tapi kalau mungkin saya mendapatkan amanah, saya akan melaksanakan sebaik-baiknya kalau seandainya saya mendapatkan amanah. Kenapa? Karena sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Bahkan untuk menjadi kepala desa saja butuh pulung kan? Baru, iya. Oke, semacam wangsit dari anu ya. Iya. Oke, terus. Kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa membawa perubahan menjadi mungkin kota, provinsi, negara yang lebih baik, itu memang harus ada pulung atau ndaru. Apa itu, Kak? Pulung atau ndaru? Menarik ini. Ini istilah-istilah Jawa. Iya. Mohon maaf, saya kan dari kota itu. Dari metropolis kota Tulungagung. Boleh cerita? Boleh dong. Boleh ya? Di sini itu tempatnya bercerita. Oke. Jadi gini, tahu presiden kedua? Oke. Siapa? Pak Soeharto. Oh iya. Aku pengen dimarahi sama Bu Guru. Katanya kan nanti kalau jawabnya nggak bisa nanti dimarahi. Ternyata nggak dimarahi gitu loh. Enggak. Oke. Jadi Pak Soeharto itu mendapatkan 2 wahyu. Ada yang namanya Wangsit Ibu Tien, wahyunya Ibu Tien, yang kemudian dia menikah dengan Pak Soeharto. Jadi akhirnya Pak Soeharto yang istilahnya jadi presiden. Ya. Oke. Kok enggak Putinnya ya jadi presiden ya? Pak Harto nih jadi presiden. Iya. Oke, terus. Terus ini apa itu namanya? Pak Soeharto juga mempunyai ndaru sendiri. Ndaru itu apa tuh, Kak? Itu bukannya vokalis Darboyceng toh? Wahyu. Oke. Wahyu. Tapi sebelum Pak Soeharto mendapatkan wahyunya itu, beliau itu sempat sakit. Ya, jadi kalau orang mendapatkan wahyu, kan banyak orang yang pengen dapat wahyu. Itu sebenarnya menakutkan kalau dapat wahyu. Bisa sakit. Secara fisik kuat enggak sih? Bisa, ya aman, bisa kayak tengah. Menggigil lah ya. Bukan menggigil lagi, bisa sakaratul. Bisa sakit parah, Mas. Pengen oleh wahyu ora? Nduk, bojomu wahyu iso menggigil ya, Mam. Ya, itu sebenarnya wahyu itu nggak bisa yang namanya kayak dikejar, nggak bisa, diminta juga nggak bisa, karena itu yang memilih adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Itu adalah. Itu akhirnya membuat Pak Harto bisa berkuasa selama 30 tahun lebih. Ya, betul. Tanda-tanda dapat wahyu gimana? Ya kudu nek ganti di Spenduk Capil ganti jeneng Wahyu. Jenengmu misalnya sapa Dani ya, Wahyu Dani misalnya ngono lho. Monggo Kak, ini pertanyaan sulit. Tanda-tanda dapat wahyu yang seperti apa, Mas? Maksudnya yang ingin ditanyakan. Kalau Pak harus gimana kita biar dapat wahyu? Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan wahyu. Kalau Masnya, berhubung Masnya orang biasa. Iya. Maaf Kamu harus 7 hari 7 malam itu minum es kopi terus. Itu ada ini Mas, namanya tahu Putri Bidadari. Oke. Putri Bidadari itu yaitu keturunan dari Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan itu leluhurnya dari Mataram kalau nggak salah. Itu yang selendangnya dicuri itu bukan?
Oh ya. Iya kan? Iya, kalau nggak salah itu. Itu ya. harus mencuri selendangnya itu. Tidak. Ya, jadi Dewi Nawang Wulan itu kan menikah dengan manusia, Oke. lalu melahirkan Nawangsih. Jadi Nawangsih itu setengah manusia, setengah Dewa. Dewi. Oh Dewi, yes. Kalau Betul Dewa lah, laki-laki. Iya. Nah, gitu. Akhirnya si Nawangsih ini melahirkan raja-raja yang nanti berkuasa di Mataram di Jawa, begitu. Nah, kalau ada misalkan terahnya. Mas siapa namanya? Dani. Misalkan Mas Dani ini ketemu dengan keturunannya Dewi Nawang Wulan yang dia itu mungkin terah pilihan, mungkin misalkan Mas Dani ini hidupnya nelongso ya. Mungkin hidupnya nelongso. Nelongso banget itu Kak. Menderita, teraniaya, nggak punya duit. Kalau Mas menikah dengan Putri Bidadari, hidup Mas akan terangkat derajatnya. Ayo. Ya dicari gone. Ya susah ya, karena apa itu namanya, banyak yang kan kebanyakan dari Jawa Tengah. Terus karena kondisi zaman dahulu ada penjajahan dan semacam banyak perubahan zaman, akhirnya banyak bertransmigrasi, kebanyakan ke Jawa Timur transmigrasinya. Ya. Jangan-jangan kakak ini keturunan Dewi Nawangsih? Jangan gitu. Apa ada ciri-cirinya, mungkin ada andeng-andengnya di mana, mungkin atau ada tato kupu-kupunya? Betul ya. Misalnya. Kalau ciri-ciri secara fisik saya kurang tahu ya. Tapi kalau ciri-ciri yang biasa-biasa saja saya sedikit tahu. Oke. Misalkan kayak katanya kalau orang yang sudah pernah reinkarnasi gitu ya, tuh punya tompel di badannya. Oh. Tompel. Menarik iki. Tompel tanda lahir. Borok tuh tompel kuwi. Gara-gara kakek nadus ning kali berantas lho. Terus kayak misalkan katanya pernah reinkarnasi gitu, mungkin di kehidupan sebelumnya meninggalnya karena kebakaran, di wajahnya mungkin ada bekas. Itu apa? Tai lalat, iya katanya gitu. Terus kakak banyak tai lalat ya? ini flag. Sudah tua sebenarnya. Oke. Belum di endorse ini ya, skincare ya mungkin. Semoga di endorse skincare. Amin. Terus. Oke. Terus Kak. Ini Kak, kalau saya ngobrol sama biasanya keturunan dari Mataram gitu ya, orangnya itu menjelaskan kuku. Di kuku itu nggak pernah ada, diketoki? Bukan. Oh, gimana? Kuku jempol itu kayak ada garis-garisnya katanya. Aduh, aku cucu turunan Londo ya aku. Kasar, ada garis-garisnya gitu katanya. Atau kalau katanya di TikTok ya, kalau di TikTok katanya itu. Loh kakak ini di Pitek kayaknya mengaburkan identitas ini biar nggak kelihatan Mataram atau enggaknya ya toh. Padahal tadi sudah disipil ya toh. Terus moga-moga. Kalau di TikTok itu katanya ada tanda X ya. Gitu, ada tanda X. Tapi nggak tahu nih ada tanda X atau enggak. Terus kalau untuk rezeki, itu katanya ini diginikan, itu ngebentuk mangkok. Oh, mangkok. Ini sini sama sini, kalau ngebentuk kayak setengah mangkok gitu katanya rezekinya banyak. Gitu. Menadah. Oke Kak. Masuk politik. Nah, tujuan wes coba angkat dodolan. Mangkat dodol mangkok. Aku malah lepek. Oke Kak. Tadi masuk dunia politik sampai membicarakan tentang keturunan, dan itu ada apa istilahnya, Ndaru dan Wahyu, iya toh? Kak, tapi jenengan masuk dunia politik tadi juga concern Anda itu ke pendidikan. Iya. Apakah
Dan sekarang pendidikan Anda S2 ya kan? Iya. Mau S3 ini juga rencana? Insya Allah. Cewek apakah harus punya pendidikan tinggi, Kak? Kan endingnya ya toh. Ini bukan anu ya, tapi endingnya cewek kan harus taat kepada sang laki-laki begitu, Kak. Monggo. Sebenarnya wanita berpendidikan tinggi ataupun dia mungkin memilih menjadi ibu rumah tangga saja, itu terserah. Yang enggak adil itu cuma satu. Apa itu, Kak? Kalau dia nggak diberi pilihan. Oke. Gitu. Jadi wanita berhak memilih? Wanita berhak memilih. Oke. Wanita itu berhak untuk berpendapat, berhak untuk memperoleh pendidikan yang dia inginkan, dan juga berhak untuk membangun negeri. Gitu. Oke. Terus Kak, konsep wanita harus punya pendidikan tinggi itu seperti apa? Oke. Jadi gini ya, kita sebagai wanita itu kan akan nantinya memiliki keturunan penerus. Kita harapkan dengan kita memiliki pendidikan tinggi, kita bisa mendidik anak kita menjadi sosok yang lebih baik lagi kalau bisa daripada kita. Kenapa? Karena anak muda itu adalah agent of change, agen perubahan. Gitu. Terus. Itu sangat penting sekali untuk membangun negara ini. Jadi menurut saya salah sekali kalau kayak sistem pendidikan sekarang dipersulit. Bener nggak sih? Sistem pendidikan apa jenenge? dipersulit. UKW apa jenenge? Apa jenenge? Biaya kuliah apa jenenge? UKT mahal. UKT mahal, sudah gitu untuk apa lulusan pendidikan sekarang ya Mas ya? Kalau apa itu namanya? Kalau P3K harus SPD masuk Dapodik. Kalau nggak gitu ada lagi harus itu ikut PPG Prajabatan. Oke, profesi guru. Iya, memang kalau apa itu namanya PPG Prajabatan seperti itu kan memang dapat beasiswa ya. Tapi untuk biaya hidup selama perkuliahan kita itu beli sunlight aja kurang duit loh. Iya enggak? Gitu. Kak, artinya wanita harus berpendidikan tinggi walaupun nanti endingnya ada di dekapan suami ya kan. Walau akhirnya endingnya harus berumah tangga juga. Jadi kalau bisa wanita itu harus balance pendidikan tinggi, tapi juga menjadi istri dan ibu yang baik. Oke. Tapi ya karena pendidikan yang sekarang ini sulit ya kan. Itu akhirnya mungkin ada beberapa hal yang seharusnya menjadi hak wanita tapi malah kayak semacam disunati atau dikerdilkan gitu Kak ya. Oke Kak, mungkin harapan gitu, harapan bentar lagi pilkada Kak. Iya toh. Harapan ini calon-calon ini seharusnya bagaimana sih memandang wanita ini menurut Kakak, agent of change? Oke. Menurut saya wanita itu jangan takut untuk bersuara ya. Jangan takut untuk menunjukkan dirinya, potensi dalam dirinya. Saya itu sebenarnya juga takut loh Mas tampil di sini. Ya, jangan takut lah Kak. Ini kan ke toilet udah 3 kali ini tadi. Tapi Anda berani kan demi menyuarakan nih. Demi menyuarakan. Terus. Dan harapan saya ya, semoga nanti pemimpin yang akan terpilih bisa mengemban tugas dengan baik, dengan jujur, dan juga tentunya bisa memberikan ketentraman, kesejahteraan kepada masyarakat begitu. Oke. Ini kalau sampean nyoblosnya di Kota Blitar atau kabupaten? Masih di Kota Blitar ya. Oke, harapannya Kota Blitar seperti apa
dari kacamata Kak Mardiana ini? Oke, harapannya Kota Blitar seperti apa? Blitar Raya lah, Blitar Raya karena satu kesatuan ya kan sebetulnya. Blitar itu kan sebenarnya ada lagunya. Blitar kota kecil yang kawentar. Oke, kutone Kak. Iya. Tapi kalau kabupatennya luas. Iya. Terus. Gini, sebenarnya kalau saya melihat Blitar, sebenarnya ada banyak potensi. Mulai dari wisatanya dan wisata alamnya sangat banyak. Ada juga seperti bahkan proklamator ada di sini makamnya ya kan. Dikebumikan di kota ini. Tapi apa sih yang membuat Kota Blitar ini sepertinya perkembangannya masih kurang signifikan aja. Stagnan ya? Iya, kurang signifikan. Mungkin karena pemimpin kedepannya harus memikirkan bagaimana caranya agar ekonomi di Kota Blitar itu berkembang. Saya boleh ngasih contoh? Boleh dong, harus ada ini apa jenis data ya toh, data. Iya toh. Oke, saya kasih contoh ya. Misalkan gini, ini Kota Malang. Kota Malang itu tadinya juga kota biasa-biasa saja, kota kecil. Tapi setelah mereka ada kampus, ada kampus-kampus, akhirnya kan mendatangkan mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi itu akhirnya seperti membeli keperluan makanan, perlengkapan kos, dan menggerak ekonomi ya toh? Iya, menggerakkan ekonomi seperti itu, hingga akhirnya menjadi kota yang cukup besar kan. Ya. Mendatangkan cuan ya toh. Dan yang kedua adalah Kota Solo. Kota Solo itu dulu itu Solo tidak seperti sekarang. Seperti sekarang. Sekarang itu banyak event seperti di Mangkunegaran saya ikut beberapa kali yang sangat sangat hebat sekali. Ada konser-konser, ada lomba lari, ada kirap pusaka, banyak sekali eventnya. Nah, itu bisa mendatangkan orang-orang dari berbagai daerah lain untuk datang ke Kota Solo. Akhirnya ekonominya juga menjadi tumbuh seperti itu. Jadi kita harus bisa untuk Kota Blitar ini bagaimana caranya agar ekonomi kita tumbuh. Gitu. Itu adalah PR menurut saya. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat bercuan, akhirnya bahagia, begitu Kakak? Dan tentunya menuju ke sejahtera. Mungkin terakhir, ada yang perlu disampaikan untuk pemirsa, terutama teman-teman Gen Z dan milenial ini ya, Gen Y dan Gen Z. Yang ingin saya sampaikan untuk yang terakhir yaitu adalah jika kamu memiliki cita-cita, memiliki impian, jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah api semangat kamu padam untuk meraihnya. Karena apa? Karena jika kamu mengusahakannya dengan tulus, pasti akan berbuah manis pada akhirnya. Sangat. Aku sebulan tidak makan langsung kenyang. Ada seorang sosok Soekarno yang wanita versi Gen Y. Amin. Terima kasih Kak Mardiana. Terima kasih sudah juga mampir di podcast kami Radar Blitar, sangat menginspirasi sekali. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.